tentang menguak sisi lain meneliti orang utan. Cuma kita masih nunggu Mbak Uci gabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Santi, 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 Om. Dan Lutung underscore FSP. FSP. Telah hadir bersama kita bintang tamu yang menjadi topik utama pembahasan kali ini, yaitu Sri Suci Utami Atmoko PhD atau PhD. Sebelumnya akan saya coba bacakan riwayat hidupnya, bahwa Mbak Uci ini merupakan alumni dari Universitas Nasional itu tahun 1991, dan kemudian melanjutkan pasca sarjananya sehingga memperoleh gelar PhD di University of Utrecht, the Netherlands. Jauh banget nih Mbak Uci sekolahnya, sampai ke Belanda segala macam. Mbak Uci dengar nggak suaranya? Bisa dengar dari sini. Ya, suara Bisa saya ya? kedengeran nggak? Kedengeran, Ya, tapi suara saya agak kecil kedengeran kan? nggak? Oh, kekecilan ya? Atau harus Iya, lebih kurang. dekat? Atau pakai ini? Pakai apa Boleh, namanya, mic? boleh. Kalau bisa pakai mic. Saya bacakan dulu riwayat hidupnya sedikit ya. Silakan langsung lanjut teknisnya Bentar ya. dipersiapkan. Oke. Jadi Mbak Uci ini menarik banget nih, terutama dalam hal publikasi ya. Jadi Mbak Uci PhD ini telah menghasilkan 3 buah buku yang berupa, dan 10 buah buku berupa guideline tentang IUCN. Ada itu mulai tahun 2004, kemudian ada 14 chapter yang telah beliau tulis, itu yang dipublikasikan di Plenum Press, Cambridge University Press, kemudian yaitu Oxford University Press, serta 44 publikasi peer review atau paper yang dimuat di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Di secara organisasi, Mbak Uci aktif sebagai research associate di Faculty of Biology Universitas Nasional itu dari tahun 2002 sampai sekarang, kemudian sebagai dosen di Fakultas Biologi Universitas Nasional juga dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, kemudian aktif di GRAPS UNEP Scientific Commission untuk Southeast Asia Representative itu dari tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian beliau mengelola atau bertanggung jawab terhadap database dan research di Indonesian Orangutan Forum atau FORINA itu dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Selanjutnya beliau adalah sebagai chair di Universitas Nasional Primate Research Center itu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan anggota of Section on Great Apes of the IUCN SSC Primate Specialist Group atau SGA dari tahun 2013 sampai sekarang. Mbak Uci, banyak banget nih kesibukannya. Bingung nggak? Enggak sih. Nggak. Nah, bagi waktunya agak mudah, ngajar, meneliti orang hutan, kemudian ibu rumah tangga. Cerita dikit dong. Yang mananya nih, bingung kita. Yang bisa diceritain aja, yang bisa dibagi ke kita semua. Selamat datang nih teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa follow ya IG kita. Ya. Pertama kali saya mau mengucapkan terima kasih banyak diundang sama Kang Budi ini, kawan lama juga. Beliau juga sebetulnya alumni dari Fakultas Biologi UNAS. Ya, ketahuan deh. Ketahuan deh, boleh sih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, saya apa ya namanya, kalau riset sih sebenarnya memang dari dulu suka naik ke lapangan ya, karena memang
kita di Fakultas Biologi UNAS itu ada yang BDSO ya, jadi badan mahasiswa kalau ada jurusan-jurusannya plus tadi tersendiri itu kan saya ambil yang aktivitas. Jadi dari senior-senior juga itu sering diajak ke lapangan. Nah, salah satu senior saya yang akhirnya saya mulai penelitian orang hutan yaitu di sini nih di Ketambe. Di mana tuh? Hutan banget ya? Di Ketambe, di Taman Ketambe. Nasional Gunung Loser di Aceh Tenggara ya. Nah, ini pertama kali nyuruh saya ke sini adalah Om Caca atau Rizal Marlon. Nah, ini dia nih produknya dia nih. Wih, Om Caca colek dong, Om Caca colek. Iya. Di zaman kan mana nonton nggak ya Kak? Nggak tahu deh tuh. Karena dia salah satu wildlife photographer Indonesia ya. Yeah. Jadi dia lah yang bilang ke Tambi aja kalau mau serius untuk riset primata. Tadinya memang saya mau ke Simakobu ya, sehingga Sponcolor ada di Kepulauan Mentawai, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya pindah ke Ketambe, ke Aceh ini. Waktu saya datang ke sana, saya sama sekali tidak tahu apa itu orang hutan. Yeah. Sampai di sana langsung belajar. Gitu. Nah, kalau soal riset, tidak hanya di Ketambe saja, kalau saat ini saya riset, kami punya lokasi riset di Tuanan, di dekat Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, itu kami dari Biologi UNAS kerjasama dengan Akademi dan Yayasan Pos dan KPKL. Itu yang kalau terkait dengan riset di lapangan ya. Selain itu juga saya sebenarnya sering ke lapangan karena banyak tempat yang saya kunjungi. Kebetulan ya rezeki saya alhamdulillah bisa boleh dibilang hampir semua habitat orang hutan sudah pernah saya kunjungi. Itu yang bukan main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimantan dan Aceh, dua-duanya. Kalimantan dan Sumatera. Jadi Sumatera, oke. Iya. Sumatera itu Sumatera itu di Aceh, di Sumatera bagian Sumatera Utara, terus ke Jambi juga, tempat pelepas liaran ya. Kalau Kalimantan semua provinsi, karena semua provinsi di Kalimantan itu ada orang hutannya, orang hutan liar ya. Jadi udah semuanya. Di Jambi juga ada ya? Terus gimana? Di Jambi itu yang lokasi pelepas liaran untuk orang hutan. Abeli itu ada 2 lokasi, satu di Jambi, satu lagi di Janto di Aceh. Aceh Tengah ya? Karena enggak Aceh besar ya. Aceh besar. Yang di Janto itu, karena saya juga aktif tidak hanya dengan orang hutan liar untuk risetnya, tapi juga dengan orang hutan yang rehabilitasi dan yang dilepas liarkan. Ya. Nah itu waktu PSD, nah untuk ngambil PSD-nya topiknya apa nih Mbak Uci? Saya sebetulnya sih nerusin riset saya waktu S1 ya. Waktu S1 saya fokus ke perilaku reproduksi dari betina orang hutan di Ketambe sini. Terus waktu saya melakukan penelitian itu, saya juga mengamati yang jantan kan. Terus timbullah banyak pertanyaan di kepala saya. Terus saya baca teori-teori yang sudah ada. Kok kayaknya ada yang nggak klop gitu loh. Tapi saya harus membuktikan kan. Saya peneliti harus penasaran ya. Iya. Curiosity-nya harus tinggi. Jadi saya melakukan penelitian tentang strategi reproduksi jantan dari segi dari segi ekologi maupun dari segi strategi reproduksinya. Nah, dari penelitian saya itu saya membuktikan tidak hanya dari perilaku tapi juga dengan analisa DNA untuk melihat reproduksinya. Dari segi sukses reproduksinya juga dengan ambil sampel kotoran orang hutan ya. Nah waktu itu metode itu belum ada gitu ya, baru pernah dicoba di simpanse tapi juga dengan rambut. Jadi saya nekat aja waktu itu
coba dengan metode itu. Nah, alhamdulillah sekarang metode itu sudah dipakai di mana-mana. Metode apa tadi namanya, Mbak Uci? Kenapa? Metode apa tadi namanya? Oh ya, itu yang non invasif. Jadi kita nggak ganggu orang hutannya, kita ambil sampelnya dari kotoran atau Oh, oke. Okay. Atau dari rambut, dari folikel rambutnya. Jadi kita tidak mengganggu orang hutan itu sama sekali. Jadi nggak megang ya? Oh enggak, sama sekali, tetap dia aman-aman aja di atas, kitanya aja yang ngumpulin kotorannya. Ini ada orang hutan di sini. Ngambil kencingnya juga. Oh ya, masih otan. Otan kecil. Dia senang banget loh tadi dibilang Mbak Uci mau cerita tentang keluarganya orang hutan. Takut nggak sih Mbak Uci di hutan bertemu dengan orang hutan yang gede banget itu? Kalau kita kan di bawah, dia di atas ya, jadi nggak terlalu kelihatan besar sih, walaupun kita tahu dia besar ya. Apalagi saya kan penelitiannya tentang jantung ya. Nah, jantan orang hutan tuh hasil dari riset saya membuktikan bahwa memang jantan dewasa orang hutan itu ada dua morf, ya, ada dua bentuk. Satu yang besar sekali, yang ada pipinya, yang rambutnya panjang, yang bisa suaranya longkol, yang satunya lagi lebih kayak betina dewasa. Gitu ya. Nah, terus, anyway, kenapa yang jantan, nggak yang betina? Kan tadi saya bilang, yang betina udah duluan waktu S1. Oh gitu. Terus kenapa sih disebutnya rambut, bukan bulu? Iya, nah kita kan mamalia, jadi kita rambut. Kalau bulu itu biasanya buat burung. Oh gitu ya. Mamalia itu rambut, bukan bulu. Bulu itu burung. Terus ini makanya ini artinya kalau kita ngomong sama ahlinya ketahuan deh kita kurangnya ya, bahwa rambut aja beda penyebutannya gitu kan. Makanya Mbak Uci kita undang sore ini untuk bicara tentang orang hutan. Terus kenapa milihnya waktu S1 mulainya orang hutan, gak hewan yang lain? Halo? Ya. Nah, kenapa milihnya orang hutan? Topiknya bukan yang lain? Oke, karena saya destination-nya adalah ke Sumatera, terus kita tahu orang hutan itu satu-satunya kera besar yang ada di Asia. Kera besar lainnya semua adanya di Afrika. Oke. Sebaran orang hutan itu 90% adanya di bumi Indonesia. Iya. Satu yang terakhir dari waktu zaman saya ya, itu sangat jarang peneliti Indonesia. Kebanyakan dari asing. Walaupun alhamdulillah sih, terus senior saya, dosen saya Pak Sugarjito itu adalah doktor orang hutan pertama ya. Iya. Jadi itu menyemangati lah gitu intinya. Alhamdulillah juga ini kan saya riset untuk S1 saya kan dari program kerjasama dengan Utrecht University. Nah, profesor di sana, Profesor Yan Manto itu sama pengertiannya itu, dia bilang karena orang hutan ini sangat identik dengan Indonesia, jadi yang harus meneliti harus orang Indonesia dulu. Gitu. Cakep. Beliau tuh keren banget ya. Yang paling mendukung riset saya, karena waktu riset awal mula saya riset itu kaitannya dengan yang tadi analisa DNA dan sampling dengan foto, banyak orang yang sangat meragukan apakah bisa berhasil. Tapi beliau support. Tapi kalau untuk peneliti cewek orang hutan Indonesia, you are the pioneer ya? Iya gitu deh dong. Cakep lagi 2 kali. Tapi kalau mau waktu berangkat ke sana ditentang nggak? Alhamdulillah. Ya kalau bapak sih, almarhum bapak, alhamdulillah mendukung, nggak masalah. Karena memang dia pun juga dulu SMP udah merantau gitu kan. Terus kalau dosen ya mendukung. Memang ada kekhawatiran sih dari beberapa pimpinan UNAS juga waktu itu, karena saya perempuan pertama. Tapi akhirnya nggak masalah lah, kita coba aja, why not gitu ya. Kalau saya sih happy aja gitu loh. Terus sampai sekarang sebetulnya kalau ke lapangan pun lebih cenderung saya sendiri. Oh gitu. Jadi no problem gitu.
keterlibatan lokal people gimana? Orang-orang lokal ngebantu atau gimana? Kalau 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 dari dulu sebetulnya sih dari zaman saya mahasiswa pun local people itu kan juga apa namanya yang menjadi asisten kami. Nah, asisten itu tidak hanya sekedar asisten. Kalau di kita juga masih dia pelajaran, itu nanti masih tanggung jawab juga, gitu ya. Yeah. Dan sampai sekarang masih terus, masih lanjut, ya. Yeah. Cuman kalau yang di lokasi-lokasi, semua lokasi riset seperti itu. Dan kalau kita survei untuk melihat kondisi orang hutan, untuk monitoring populasi dan distribusi orang hutan itu, itu lebih banyak lagi. Karena kan bentuknya kayak survei ya. Gitu. Jadi, terus kegiatannya berarti Mbak Uci mencoba juga karena sebagai pionir tentu nggak mau sendirian. Ada kaderisasi gitu ya? Oh iya dong, nih di depan saya ini kader-kader saya ini. Mana lihat dong? Bisa kelihatan nggak? Sini dong. Coba lihat kader-kadernya, penerus-penerusnya Mbak Uci ini. Ini yang baru maju sidang nih. Ini baru selamat ya. Taman Nasional Sebangau, namanya Winda. Dari presidennya Taman Tarsius ya di Taman Nasional Sebangau. Ya. Nah, ini Tarsius Kalimantan masih sangat jarang loh yang riset ya. Iya. Di kanan saya ini adalah Ayu, juga baru pulang riset. Nah, penelitiannya tentang bekantan. Nah, yang menarik kalau Ayu penelitiannya di kawasan konservasi perusahaan sawit. Bisa ini nggak sebentar, tidak menyalahi protap sih, dibuka dikit dong maskernya biar kelihatan nih wajah fullnya gimana. Gak apa-apa, aman kok Mbak Uci, aman. Nah itu lihat tuh, kameranya ke satu-satu dong dideketin. Nah ya. Oke. Makasih, selamat nih Mbak Uci udah menciptakan kader-kader. Yang pasti mereka cewek-cewek tangguh ya, nggak takut di hutan ya. Oh ya enggak lah, ini generasi yang paling akhir nih. Kalau generasi yang setelah saya ada juga, bahkan yang generasi setelah saya ini sekarang udah pada selesai doktornya, jadi ada 2 doktor perempuan, 3, 1, 2, 3, 4. Saya mendapat 4 doktor. Luar biasa. Orang utan dan tersebar, ada yang di Kalimantan Timur, ya, ada yang sekarang di Bangka Belitung, ada yang di Solo, dan ada yang balik lagi ke UNAS juga. Ya, mengabdi di UNAS ya. Nanti saya mau coba ini minta Mbak Uci sedikit menjelaskan poster yang ada di belakang itu kalau bisa secara singkat. Tapi sebelumnya saya minta pemirsa penonton ya Vlomaya dan Lutung untuk memfollow, jangan lupa memfollow IG vlogger Kompasiana dan IG-nya Lutung FSP ya. Nah itu dan nanti kita akan terus berbincang menggali ilmunya Mbak Uci. Ayo Mbak Uci silakan yang poster di belakang. Poster di belakang. Oke, ini poster yang di belakang. Ya. Ya, poster yang di belakang ini sebetulnya tentang poster kegiatan hasil riset, sebagian hasil riset dari penelitian jangka panjang kita di Ketambe. Stasiun riset Ketambe di Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara. Ini rumah saya nih. Jadi saya kalau bilang pulang kampung. Rumah riset ya? Pulang kampung karena ya, kalau ini rumah sampah yang ada di sini. Kan kami di dalam. Ya. Ini kalau lagi musim buah, ini pohon tikus, nama daerahnya Gala-Gala ya, tikus rasemosa. Orang kan bisa ada di sini. Mereka ini ya soliter ya? Nggak berkelompok ya? Dia soliter, enggak. Tapi kita bilang semi soliter, jadi kayak contohnya ini ibu dengan anak ini kan mereka bersama bisa sampai 7 sampai 8 tahun ya. Kalau ini yang jantan besarnya tadi saya bilang yang cikpet ini namanya Nur. Ada namanya, ini Tulus, ini Pele. Terus ini hasil riset kita. Nah ini yang hasil riset disertasi saya membuktikan bahwa semua jantan dewasa orang utan itu bisa punya anak, tapi mereka punya strategi yang berbeda-beda. Terus, tapi mereka monogami nggak? Ini waktu saya bantuin tim kru BBC bikin film. Enggak, mereka kawin sama siapa aja. Bisa ganti. Kenapa ngiri?
Soalnya kan kita DNA-nya dekat ya, manusia paling dekat dengan orang Iya, utan ya. iya, iya. Itu secara Enggak sih, simpanse yang paling betul. oh simpanse. Terus tadi Mbak Uci ada menyebut kata konservasi. Ini kira-kira Iya. konservasi orang utan gimana nih situasinya nowadays, currently? Nowadays, currently. So anyway, ini juga bagian dari sini Ya, riset jangka panjang kita di sana itu menjadi baseline analisa population habitat strategy analysis, terus masuk ke strategi rencana aksi konservasi orangutan Indonesia. Nah, ya, itu yang sangat dibutuhkan. Jadi memang ada hubungan ya antar riset, karena riset memang harus bisa mensupport konservasi orangutan itu sendiri gitu loh. ya, So kita bicara konservasi orangutan di Indonesia, sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang memang terjun untuk membantu konservasi orangutan, baik itu yang liar maupun ya. yang pusat rehabilitasi, terus juga dari edukasi ya ke masyarakat semua, terus juga kaitannya juga dengan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat orangutan. Ya, Gitu ya. Jadi kita membantu tidak hanya edukasi secara sosialisasi apa itu orangutan dan lain-lain, tapi ya, juga bagaimana mengedukasi dalam arti kata termasuk baca tulis ya, buka melek baca tulis, sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Terus juga tadi kita yang kalau di Kalimantan bagaimana caranya untuk menangani kebakaran, terus gambut-gambut yang di XPLG kita tutup kanal-kanalnya gitu ya. ya. Ada patroli, api dan lain-lain gitu. Jadi banyak sih yang sudah dan sedang kita terus jalankan gitu. Ada perbedaannya nggak Dan upaya konservasi di Sumatera dengan yang di Kalimantan? Atau paralel atau gimana? kan ini masalahnya kan kembali ke jenisnya ya, jenis orang Ya, hutan di antara Sumatera dengan Kalimantan kan beda. Bahkan ya, sekarang kan ada 3 jenis orang hutan Kalimantan. Ada 3 jenis orang hutan. Jadi satu ya, orang hutan Sumatera, Pongo Abeli, terus ada orang hutan Tapanuli yang di ya, Pongo Tapanuliensis yang di Batang Toru, dan orang hutan Kalimantan Pongo Pygmaeus ya. Dan mereka punya kondisi habitat yang lumayan berbeda, otomatis perilakunya ada bedanya, otomatis juga walaupun pendekatannya secara umum mungkin sama, tapi biasanya ya, nanti kita lihat juga kasus-kasus yang ada di tempat. Nah ini government, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Dinas Kehutanan itu sangat support juga gitu ya. Jadi kita kerjasama lah. Intinya goalnya kan sama, yang mau dibantu itu adalah orang hutan, habitat dan masyarakat di sekitar. Ya. Terus ada yang nanya juga nih, ini sebenarnya kan Ya. ini orang utan kalau dibiarin aja kan katanya masih bisa hidup juga. Kenapa sih harus diteliti segala? Ini Pasti ada manfaatnya. ya, Ya nggak mungkin bisa apa-apa. dikaitkan dengan rantai makanan kali Mbak Uci atau gimana? Silakan. Ya gini, intinya kalau saya sih semua makhluk hidup yang diciptakan sama Tuhan itu pasti ada fungsi. Pasti gitu ya. Ya. Nah orang utan ini kenapa kita perlu meneliti orang utan? Satu, yaitu kan kita harus tahu fungsinya dia di alam itu apa, gitu kan. Ya. Nah kalau kita bicara tentang orang utan, tadi kita punya kedekatan dengan manusia. Mereka juga punya penyakit yang sama dengan kita, walaupun jenisnya beda. Dalam arti kata, misalkan kalau kita punya hepatitis B, dia juga punya hepatitis B, tapi memang hepatitisnya orang utan gitu ya. Yeah. Nah sekarang ini kayak di sini di Ketambe ini, masyarakat di sekitar Ketambe ini yang dulu punya ilmu tentang obat-obatan ya dari alam, itu ternyata banyak yang juga adalah makanannya orang hutan dan dipencarkan bijinya oleh orang hutan. Gitu. Nah, orang hutan itu kan daerah Jawa-Jaya sangat luas ya, antara 300 sampai 50 hektar per individu. Nah, dia punya masa waktu
masa hidup yang panjang, bisa 50-60 tahun kayak kita. Nah, otomatis hutan ini menjadi kaya karena keberadaan mereka juga. Terus kalau secara konservasi, mereka dianggap sebagai umbrella species atau flagship species. Artinya apa? Karena tadi ya daerah jelajahnya sangat luas. Kalau kita melindungi orang hutan di Ketambi aja misalnya, itu otomatis kita melindungi satwa dan tumbuhan lain yang ada di sini. Nah, yang kita khawatirkan sekarang ini sebelum kita cukup belajar tentang mereka, itu informasi-informasi terutama yang terkait hubungannya dengan kita, entah itu obat-obatan atau pangan, itu belum sempat kita pelajari, ternyata udah kurang. Itu yang kedua, juga dengan kalau hutan itu baik, otomatis kan kita juga tidak banjir, tidak longsor ya. Iya. Terus kalau tadi ngomongin perilaku gitu kan, itu dia itu lebih banyak di atas pohon atau dia jalan di tanah? Gimana tuh? Orangutan adalah primata arboreal. Arboreal berarti lebih banyak di pohon. Arboreal artinya di atas pohon ya? Iya, dia di pohon, bukannya di atasnya pohon loh. Di pohon, iya benar. Di atas pohon di langit nanti. Apa namanya? Kalau yang Sumatera, karena di bawah itu masih ada harimau Sumatera. Ya. Mereka lebih sering di pohon. Sangat hampir tidak pernah turun ke tanah karena resiko. Kalau di Kalimantan, mereka masih kadang-kadang turun di tanah. Makanya bentuk lengannya juga beda. Oh gitu. Jadi apa karena ada sedikit perbedaan gitu ya. Tapi kalau perilaku yang unik lainnya apa sih Mbak Uci? Karena dengar-dengar nih bocoran sampai saking bagusnya uniknya perilaku orang utan dan ahlinya Mbak Uci sampai Mbak Uci disuruh bikin dongeng atau novel oleh BBC atau gimana nih? Cerita dong dikit. Ini yang nonton 17 tahun ke atas ya. Udah adult nih, udah adult. Udah alasan juga boleh. Nah, jadi itulah ya, ternyata ada strategi. Jadi mereka ini karena mereka semi solitary, mereka punya strategi kan. Kalau berkelompok kita ketemu sering ya, udah saling kenal gampang, udah bisa mulai menilai siapa calon saya gitu kan. Tapi kalau kalian selalu solitary kan enggak. Nah, itulah cerita itu dimulai gitu. Jadi sebetulnya intinya disertasi saya memang tentang yang model begitu gitu ya. Jadi strateginya gimana? Itu sangat menarik gitu loh. Karena misalnya jantan tadi yang belum bergigi dan lain-lain, dia karena nggak menyuarakan lokal walaupun dia bisa. Dia punya strategi yang beda. Jadi caranya kalau mau bisa diterima sama betina itu ya dia bikin pendekatan. Terus dia juga ada pacaran. Pendekatannya gimana? Cerita dong pendekatannya. Beliin coklat, beliin es teler. Emang di sana ada warung ya kan? Warung. Iya. Gimana pendekatannya? Kalau yang jantan pendekatannya itu ya sama aja. Kalau misalkan betina itu masuk ke pohon makan, dia mulai ngedeketin gitu kan. Terus kadang mulai pegang-pegang. Terus kalau betinanya pergi dia ngikut follow gitu ya. Awalnya mungkin harus jaga jarak, lama-lama kalau betinanya udah mulai ya mulai dekat gitu. Terus bisa sampai suap-suapan. Waduh. Makin ekstrim ya. Nanti di sensor. Tapi bagus ya kalau dibuat film kali itu ya. Itulah makanya kenapa dulu tuh orang kan selalu bikin film orang hutan dianggapnya susah, jadi bikin filmnya di pusat-pusat rehabilitasi. Nah, kita tuh sama BBC kita coba bikin film di sini di Ketampeyan. Lihat aja topografinya kayak gini ya. Iya. Berat itu ya? Berat banget. Jadi kita akhirnya berhasil sih bikin film. Jadi ada sih sedikit di situ. Nggak hanya BBC sih, ada Discovery Channel. Yeah. Banyak kok, banyak
hasil yang riset di sana. Terus katanya kalau arti kelanjutan dari kelanjutan dari pendekatan apa itu, maaf nih, kalau misalnya mereka berhubungan katanya kayak manusia ya? Ya, ya, ya kayak Just make manusia. sure, Mau yang, ah, halo? for make sure, untuk yakin aja kan katanya saking Kayaknya itunya. disensor sama alam ya. Halo, Iya, ya, kedengeran? tadi putus-putus, Hmm, jadi nggak tahu bunyi ngomong apa. ya. Jadi kalau dia berhubungan katanya kayak manusia ya. Maksudnya kalau berhubungan Iya. seksual. Hmm. Ini pemanasannya juga ada. Oh, tapi itu di arboreal atau di bawah? Di atas pohon, di Di pohon? arboreal. Oh, di atas juga ya? Uh, iya di atas pohon. Hmm. Bahkan pemerkosaan juga ada. Waduh. Iya. Terus katanya mereka kalau mau tidur juga ada ritual khusus ya untuk mempersiapkan tempat tidurnya itu. Huh? Kalau mau tidur, kalau dia mau tidur. Ya, 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 ya. Ini saya juga belajar dari orang hutan. Nah, gimana? Ayo cerita Mbak Uci. Belajar dari sini. Jadi ini orang hutan itu semua kera besar, semua grade 8 itu Ya. membangun sarang. Hmm. Dia membangun sarang, jadi dia masuk ke pohon, terus dia bangun sarang dari cabang-cabang. Atau di sini ada. Nah ini contohnya dia lagi duduk di atas sarang, ya. Oke. Kurang Itu kelihatan sih. alas tidurnya ya. Nah, ya, jadi dia betul-betul membangun ada caranya gitu, ada alasnya dulu dia bikin, dia lekuk. Karena kan yang bikin sarang nggak cuma orang-orang ya, uang juga Ya. ada bikin sarang. Ya upaya bikin sarang. Cuma kalau orang kan ada ciri khasnya, jadi lebih pintar kan. Bikin sarang itu ada bantalnya, dia bikin bantalnya. Terus karena di tetangga ini dingin, dia bikin selimutnya, ada selimutnya. Dari? Jadi udah tiduran, dia tambahin lagi. Selimutnya dari apa? Dari itu cabang-cabang pohon ya, dari Oh. daun-daun dari cabang pohon gitu. Nah, Bantalnya juga dari yang itu. sangat menarik dari orang hutan itu, iya semua dari itu, semua dari pohon ini. Oh iya, iya. Nah, yang menarik dari orang hutan itu yang tadi saya bilang belajar bersih, mereka kan kadang juga memakai sarang lama, ya kan? Tapi itu tidak akan selalu dia pakai langsung. Dia selalu mengambil sarang yang baru. Jadi alasnya selalu baru. Jadi spraynya itu alasnya itu selalu baru. Luar biasa. Sendiri di rumah di rumah gimana ya, berapa hari sekali atau minggu sekali kita ganti itu spray. Kalau di tempat kos gimana? Di tempat kos bisa berbulan-bulan nggak diganti katanya. Ini dia makanya. Nah itu yang amazing ya, artinya mereka tahu tentang kesehatan. Karena kan memang kadang kalau habis bangun tidur mereka buang sama kayak kita buang hajat kan. Nah, ada yang buang hajatnya sudah dari kebanyakan sih keluar dulu dari sarang, pindah pohon, baru buang hajat. Ya. Nah, itulah saat kami mengambil sampel. Oke. Tapi ada juga yang mungkin sakit perut atau gimana ya. Kejadiannya juga di dalam sarang. Kenapa kan kotor ya sarangnya. Makanya mereka setiap kalau mau tidur selalu paling tidak alasnya itu baru. Oh, tapi kalau hujan gimana? Dia bikin atap nggak? Iya, kalau hujan dia bikin payung, jadi kayak tenda gitu, cover. Semua juga dari cabang pohon gitu ya. Saya pernah punya pengalaman lagi ikut jantan yang segitu besarnya, yang beratnya bisa sampai 90 kilo. Ya. Saya tahu dia bikin sarang. Kami kan kalau ikut orang hutan dari bangun sampai dia selesai bikin sarang sampai tidur di dalam sarang. Ya. Pagi itu besok paginya hujan. Nah hujan, jadi saya sampai jam 7 pagi kok belum keluar juga. Ini saya udah mulai panik ya. Ya. Nah kebetulan lokasinya di lembah, jadi saya naikin lah bukit sebelahnya, bisa sejajar dengan sarang dia. Ya. Pokoknya dari situ kelihatan tuh matanya lagi jalan-jalan matanya, karena dia tercover badannya semua oleh
Kayak pakai raincoatnya itu, bayangin ya. ya ditutup gitu ya. Kayak cover, betul. Jadi saya cuma bisa lihat matanya gitu, lihat jalannya dari sana. Oh, alhamdulillah masih ada, dia belum jalan. Tapi kalau waktu penelitian itu misalnya akan ambil sampel, ada orang ya Mbak Uci ada di bawah ambil kotorannya, itu dia nggak terganggu ada orang lalu lalang di Ya, bawah. kan kita sebelum melakukan penelitian untuk mengikuti dia harus menghabituasi dia supaya dia terbiasa sama kita. Oh, Kalau orang hutan yang masih liar sekali ya belum bisa. Kita nggak bisa ngambil data, kita nggak bisa ngambil sampel, karena nanti pasti hasil sampelnya juga nggak mewakili kan, iya. gitu. Terus juga kita kan intinya adalah kita nggak boleh ganggu ganggu dia. Hmm. Kalau kita ganggu dia ya itu udah salah. Kita kan harusnya jauh dari gangguan, ya, saling mengganggu. Pernah nemuin orang utan marah nggak? Uh, Pernah, tapi alhamdulillah Ah, bukan marah sama saya. iya, yeah, yeah. Gimana gimana tuh? Wah, asik nih ceritanya. Coba deh. Ya, ini kalau jangan yang besar tadi saling ketemu itu udah pasti berantem. Itu udah pasti Oh, berantem. Paling tidak kejar-kejaran gitu ya. Nah, karena saya penelitiannya tentang mereka, itu berapa ya. kali saya berada di antara dua dua jantan besar itu. Tapi mereka sopan loh. Saya kan kecil Hmm. ya, Nah, sendirian lagi. Karena namanya saya lebih suka melihat orang itu sendirian. wah, luar Nah, biasa. itu sopan loh, sopan loh. Mereka nggak ganggu saya sama sekali. Cuma ngasih Wah. tanda diskripsi ya dengan halus sekali. Saya lihat, oh ada dia, oh saya mungkin ganggu, saya nyinggir dulu. Saya nyinggir dulu baru dia kejar. Keren Oh. ya, Hmm. itu. Enggak, saya nggak pernah diganggu, alhamdulillah. Nggak pernah diganggu. Alhamdulillah ya. Tapi mereka sampai kalau berantem sampai ada yang mati misalnya nggak? Kalau pengalaman saya sih di Sumatera enggak, tapi lukanya memang bukan main. Karena kalau mereka udah Oh, berantem tuh rasanya kayak gempa bumi, tau. Itu betul karena gempa besar bumi. ya bobotnya ya, Karena besar, berat. dari atas tuh mereka bisa jatuh kan, bulu Wih, kita ya, apa bulat ya, berbulat gitu. Terus nah, main gigit kita tuh kalanya kan gede ya, itu gigit gitu ya. Terus kadang ada yang sampai bolong punggungnya gitu. hmm, Terus itulah saya pernah pernah ada satu individu saya yang kayak gitu, dia kalah, punggungnya bolong sampai bisa ngeliat tulangnya. waduh, Dia oh. istirahat, terus tinggal di satu lokasi dan hanya makan satu jenis makanan. Dalam waktu 2 minggu dia udah bisa bergerak. Keren ya. Itu terus orang kan juga karena di bawahnya itu tapi di Kalimantan beda. Ada kasus yang sama, cuman dia kayaknya nggak mau istirahat, jalan terus, 3 hari kemudian mati dengan luka yang sama. Jadi matinya itu bukan langsung saat berantem, tapi biasanya karena infeksi. Hmm. Karena infeksi. Dan dia juga apa namanya, kayak saya punya pengalaman lagi ikut orang makan, jantan besar itu pagi-pagi tiba-tiba dari makan dia balik lagi ke sarangnya, terus dia tutupin badannya. Saya pikir ada jantan lain yang mau berantem sama dia, rupanya ada hari yang mau lewat. Dia di Langsung atas jadi bisa itu gerak dong. duluan ya. Ini tadi Hah? sempat menyinggung tentang Ada yang jenis lain dia kan lupa. ketiga yang ada di Sumatera itu ya. Jenis yang baru dinamakan apa istilahnya? Bisa cerita sedikit nggak Mbak Uci? Ya, ya, itu yang Tapanuli, orang orang Ya, Tapanuli. Jadi Tapsel orang ya. Tapanuli itu kita tahu udah lama ya. Enggak, dia di 3 kabupaten, Tapanuli Oke. Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Hmm. Dia tuh udah lama kita tahu ada populasi di sana gitu ya. Waktu kita pertama kali saya lihat mereka, saya lihat orang Tapanuli itu juga ngerasa, wih ini orang hutan kok bule banget ya, warnanya tuh terang banget gitu. Hmm. Terus apa ya, jauh rahangnya itu juga lebih kotak gitu ya. Hmm. Tapi waktu itu kita masih menamakannya orang hutan Sumatera. Hmm. Namun adanya penelitian DNA itu ternyata dibuktikan tahun 2017 bahwa dia beda dengan orang hutan Sumatera.
Jadi ada penelitian itu, terus juga ada penelitian morfometri dari tengkoraknya. Cuman saya tengkoraknya waktu itu saya berusaha. Nah kita sih berusaha untuk bisa lebih baik lagi ya risetnya ke depan. Iya, iya, iya. Jadi udah sekarang teridentifikasi 3 aja ya. Iya, penamaan baru. Penamaan ya. Tapi memang secara morfologi, Dulu juga ada. oh gitu. Secara morfologi kelihatan bedanya tuh masing-masing jenisnya. Uh, kalau orang awam mungkin lihatnya kayak sama aja gitu ya. Kalau kita, saya alhamdulillah bisa ngeliat semuanya di alam, memang ada kelihatan bedanya. Yang paling mirip itu sebetulnya kalau ngeliat dari warna rambut itu adalah antara Sumatera, rambut Sumatera Kong Agel itu dengan salah satu subspesies yang di Kalimantan, Kong Igneus fungii. Karena mungkin dulu zaman glacial mereka masih bisa turun naik kan ke arah Sumatera, Kalimantan Selatan. Tapi intinya iya, kayak yang di Kalimantan aja kan ada 3 subjenis. Itu subspesies. Subspesies itu ada 3. Jadi dari warna rambutnya juga kelihatan, warna kulitnya juga kelihatan. Tetapi itu tadi kalau orang biasa mungkin pikirnya sama aja. Kalau yang di paling timur itu dia lebih kecil, rambutnya dan kulitnya paling hitam. Ya. Oke. Sebelum kita teruskan untuk sahabat-sahabat Flomaya dan Lutung, jangan lupa ya follow akun Instagram kami, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan bisa tulis di kolom komentar, nanti Mbak Uci akan coba menjawabnya gitu. Nah Mbak Uci kembali ke ini, ke apa namanya, waktu kembali ke waktu penelitian untuk pasca sarjananya. Bisa cerita nggak? Bisa ke Utrecht? Gimana ceritanya? Beasiswa apa? Terus nih biar teman-teman nih lulus dari mahasiswanya Mbak Uci bisa setelah ini langsung ke ngelamar ke Utrecht juga gitu kali. Coba deh bagi-bagi resepnya Mbak Uci. Saya pikir sih ini adanya tidak hanya di UNAS ya, tapi juga banyak Oh iya. lainnya. Ya. Pokoknya mahasiswanya Mbak Uci dimanapun berada. Ya. Nggak mesti mahasiswa saya, karena ya. maksudnya nggak mesti anak biologi UNAS, tapi kalau memang mereka oke bisa aja. Ya. Jadi kita punya kerjasama riset kan kalau pemerintah kita punya kebijakan periset asing itu harus punya kontrak researcher juga dari Indonesia. Nah itulah adanya MOU kerjasama riset antar universitas. Universitas di Indonesia maupun universitas di luar negeri. Waktu zaman saya itu UNAS, biologi UNAS dengan Pratt University. Tapi kalau sekarang biologi UNAS itu dengan Rutgers University, dengan Boston, dengan Michigan University, dengan Zurich University, dan mungkin sebentar lagi juga dengan Arkansas dan Iya. Dan ya, jadi mereka wajib sharing ilmu juga ke kita, gitu. Jadi kayak masih kuliah juga dengan kita. Kita juga bareng risetnya, kita juga ngajarin mahasiswanya. Gitu. Dan itu peluang sekolah itu ada. Gitu. Iya. Itu waktu ke Utrecht tahun berapa ya? S2 sekolahnya di Indonesia. Saya tahun 96. Jadi begitu selesai dari TKP, tahun 96 awal. Jadi begitu selesai dari TKP di 95 akhir mengangkat. Ya. Iya. Enggak, kalau yang ini dari supervisor promotor dan co-promotor, ya istilahnya kalau S3 itu promotor dan co-promotornya, iya dari luar semua, dari sana semua. Oh,
Iyalah, pernah lah. Kan pembimbing yang baik harus nengokin mahasiswanya dong di lapangan. Iyalah, walaupun oh iya dong. Uh-uh. Oh, komentarnya saya nggak pernah tanya. Tapi paling tidak, uh, walaupun walaupun promotor saya udah kakek-kakek ya, tapi Hmm. semangatnya bukan main. Kita kan juga sampai kita kan juga kalau selesai dari lapangan kalau sore masih ada waktu suka main bola, ikut juga main bola dia. Iya, iya, iya. Jadi intinya kan kalau di kami itu kekeluargaan ya, tapi kita tahu betul mana batasnya. Maksudnya kalau udah bicara soal riset ya Ya. serius, tapi di luar itu ya kita kekeluargaan. Nah, hubungan saya dengan mereka masih sangat baik. Hmm. Kalau conference di luar suka ketemu, nggak selalu sering Ya. sih, tapi suka ketemu ya. Uh, dan Nah, tidak terus hanya dengan promotor saja, tapi mahasiswa ya. saya yang dari luar negeri itu juga masih hubungan masih baik. Gitu. Hmm. Reunian lah kalau kalau ada kongres. Terus ada ini Mbak Uci pertanyaan, kalau masyarakat nih istilahnya ingin dia berkontribusi dalam kegiatan konservasi orang utan, caranya gimana tuh? Nah, caranya banyak ya. Artinya apa yang Salah sarannya Mbak Uci dia harus bagaimana gitu? Masyarakat yang ingin berkontribusi untuk upaya konservasi. banyak ya, saya pikir untuk konservasi nggak hanya orang hutan aja, karena kan Ya, hutan kita di sini banyak. Indonesia ini kaya dengan keanekaragaman hayati yang harus kita lindungi semua sama-sama, karena inilah anugerah Tuhan untuk bangsa kita. ya. Paling tidak menjaga apa yang ada di hutan, jadi tidak melakukan kegiatan yang ilegal di dalam hutan, Hmm. ya. Terus juga tidak membakar, karena kebakaran Hmm. itu juga pasti akan merembet kemana-mana gitu. Terus juga mereka itu fungsinya di alam, Ya. bukan di halaman kita, bukan di rumah kita. Ini bangsa Indonesia dan bangsa Benar. dunia, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sudah mengalami yang namanya lockdown, mengalami yang namanya kerja dari rumah atau sekolah Ya. dari rumah. Kebayangkan rasanya kalau kalau kita nangkep mereka atau beli mereka tinggal di kandang, mereka nggak ada fungsinya. Betul. Kalau mau dengar suara burung juga, burung itu akan datang sendiri kok. Contohnya di rumah saya nggak ada sakar burung, tapi karena pohonnya saya jaga, Ya. saya tetap bisa mendengar dan menikmati itu semua. Hmm. Terus Ini juga ada ini anak-anak hari ya, ya, ini lanjut, ada lanjut. ada 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 ya ada banyak program magang atau volunteer ya di pusat-pusat rehabilitasi, baik rehabilitasi orang hutan maupun rehabilitasi satwa lainnya. Ayo kalau mau belajar di sana gitu ya. Terus juga ada program edukasi di sekitaran habitat ya. Banyak kok yang bisa dikerjakan gitu. Ya. Atau bikin kartun untuk edukasi ya. Model-model banyak. Berbeda penelitian yang masa lalu pada saat Mbak Uci ambil PhD sama sekarang ini untuk penelitian orang hutan bagaimana nih perbedaannya? Perbedaan dan perkembangan. Ya, kalau masa lalu kan memang karena kita belum punya baseline data, baseline pengetahuan tentang orang hutan dulu Oke. ya. Kalau sekarang kan udah makin maju. Walaupun memang data itu masih dibutuhkan jangka panjang karena orang hutan masa hidupnya panjang. Yeah. Nah kalau yang sekarang ini kaitannya terutama kayak contohnya di Kalimantan. Sebaran orang hutan itu 78% adanya di luar kawasan konservasi. Nah makanya kita riset yang sekarang ini sejak tahun 2003 kita memusatkan riset di luar Taman Nasional karena boleh dibilang hampir semua pusat riset tentang orang hutan itu di dalam Taman Nasional.
Iya. Nah, sementara mereka keberadaannya kan lebih banyak di luar ya, Kalimantan. Nah, itu Iya. yang kita pelajari, gimana sih efek dari kebakaran, bagaimana sih efek dari waktu kita baru datang itu kan dia Hmm. di XPLG ya. Iya. Uh, jadi yang seperti itu gitu, itu juga penting. Terus yang sekarang ini karena untuk baseline sudah lumayan, contohnya kayak kita hari ini kita baru mau mulai riset dan penelitian juga sih. Jadi cenderung ke kaitannya juga dengan lab dalam arti kata misalkan analisa nutrisi dari pakan itu gitu ya. Di pakan Iya. orang hutan itu kita mau pelajari nutrisinya gimana gitu ya. Terus juga kita mulai akan coba keluar makanya juga. Nah itu penelitiannya antara orang hutannya yang di lapangan juga termasuk masyarakat di sekitarnya. Jadi kita ingin lihat kearifan lokal juga, kearifan lokal. Jadi pengalaman saya itu banyak suku Dayak yang ada di sekitaran orang hutan itu juga memakai obat yang sebetulnya juga dikonsumsi sama orang hutan. Jadi awalnya tuh contohnya ada sejenis berase lah ya, namanya suli di sana itu. Saya heran waktu saya follow orang hutan gitu, kok lebih betina dengan bayi kecil yang makan dia di bawah kan, yang makan umbutnya. Terus waktu ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di kampung, mereka bilang, oh iya kita juga makan suli kalau lagi nyusuin karena itu menderaskan air susu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, hal yang kayak gitu kan harus didokumentasikan. Mungkin Hmm. ada hal yang lebih penting lagi yang bisa kita dapati informasinya. Terus sekarang sih udah canggih ya, kita udah bisa mapping, kita bisa pakai data satelit untuk melihat sebaran mereka, otomatis juga yang terkait dengan kondisi di sana, ancaman itu juga penting ya. Nah, dan mungkin orang hutan kayak saya kemarin ada mahasiswa saya yang juga penelitian bagaimana orang hutan di lokasi-lokasi hutan yang tertinggal di daerah tambang atau yang di sawit. Iya. Dan artinya tetap penting juga ya untuk melihat sisi mengedukasi masyarakat sekitar hutan gitu ya, terkait dengan pentingnya menjaga keberadaan orang hutan begitu. Iya, kan sekarang kan dengan moda transportasi yang mudah, Ya. banyak juga masyarakat yang tinggal di hadirat orang hutan itu bukan masyarakat asing, banyak kaum Oke. pendatang gitu. Nah, kaum pendatang ini kan dia nggak punya cerita atau dia nggak tahu pengetahuan tentang Keterkaitan ya. ya belum perasaan keterkaitan, tapi informasi tentang jenis-jenis yang ada di sana dan kenapa itu penting kan juga kurang. Iya. Terus kalau misalnya nih ada pertanyaan, kalau upaya konservasi kan terus dilakukan, edukasi tetap dilakukan, tapi nanti pada suatu titik ada pilihan memilih mana yang dipilih antara kepentingan konservasi dengan kepentingan umat manusia, atau kepentingan manusia gitu, gimana? Iya, kepentingan manusia yang mana? Karena kan kepentingan konservasi ujungnya juga buat manusia. Tadi Hmm. yang kalau yang saya jelaskan dari awal, Ya. apa sih fungsi satwa ini di alam, di ekosistem? Kan ujung-ujungnya juga buat manusia. Ya. Makanya konservasi itu penting dan saat ini kalau bisa janganlah dipilah-pilah antara yang flora faunanya, tapi juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu banyak kok kearifan lokal yang sebetulnya bersinergi langsung dengan yang ada di situ, hutannya atau lautnya yang ada di sana. Yakin deh. Kalau misalnya di daerah yang ada orang hutannya, anggaplah di Kalimantan yang di sekitar situ dan di Sumatera, perlu nggak kira-kira orang hutan ini masuk ke kurikulum pendidikan mereka? SD lah misalnya. Oh ya perlu. Saya pernah tahun 2 tahun yang lalu ya kita melakukan edukasi di SD yang SD itu adalah di seberang lokasi Ya. riset. Kalau dulu memang lokasi riset ini kan udah lama vakum ya karena kebakaran. Kalau dulu waktu zaman kami masih penelitian di sana, kita Ya. memang selalu ada acara edukasi ke SD ini. Tapi ini Oke. mungkin sudah lama nggak ada ya. Tapi itu mengagetkan gitu loh.
Ya, bahwa ternyata mereka sendiri masih kurang informasi atau pengetahuan tentang itu. Gak iya, usah iya, iya. yang gak usah yang gak usah yang tentang hutan yang luas yang ada di belakang rumah mereka atau ada di Iya, depan rumah mereka, tapi pengetahuan tentang flora fauna yang ada di dalam kebun mereka aja, yang dalam yang ada di taman belakang atau pekarangan mereka aja, iya. mereka nggak tahu gitu. Jadi dan saya tuh sampai terharu sama teman-teman dari Jakarta ini karena ternyata mereka sangat sangat apa ya, menikmati sekali yang namanya belajar di alam langsung gitu. Kan kita Hmm. bawa nih keropong, kita ajarin pakai keropong itu gimana. Kita bawa juga buku pengenalan kupu-kupu, pengenalan nama gitu. Itu mereka sangat antusias, amazing gitu loh. Dan gurunya pun malah bilang, ayo datang lagi ya. Aduh, sangat sangat mengharukan kalau kayak gitu. Tapi Mbak Uci, Iya, punten, ternyata ini nggak terasa kita udah hampir sejam loh ngobrol-ngobrol nih sama sama si kecil Otat, sama Mbak Uci, kita bertiga gitu. Nah mungkin closing statement Mbak Uci untuk menutup acara ini. Mangga, uh, sedih nih masih ya banyak yang mau pertama, diobrolin tapi waktunya kayaknya nggak memungkinkan. Mangga Mbak Uci. iya, iya, yang pertama adalah sadar bahwa Indonesia itu sangat kaya keanekaragaman hayatinya. Artinya Tuhan itu memberikan berkah yang bukan main buat bangsa kita. Nah, kaum muda, semua masyarakat, ayo belajar dan mengenal apa yang ada di sana dan jangan lupa menjaganya. Hmm, Kita masyarakat yang masih susah keren. untuk menjaga semuanya, tapi menjaganya. Terus buat para stakeholders, para pemangku kepentingan, jangan lupa komitmennya untuk Nah, menjaga Indonesia the mau hardest kekayaan things. Indonesia jangan laut juga ya, Iya. komitmen Oke, makasih dan sekali menjaga. Mbak Uci atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Apa Terima nih kasih sangat banyak kita Om bertiga. Budi Jadi dan Otan. kalau ada kata-kata salah maafin ya, dan juga terima Saya kasih untuk juga ya. teman-teman yang membantu dan yang udah hadir di acara talk show ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Mbak Mudah-mudahan Uci ya. ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf